Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Halimah. Saya peserta mata kuliah Desain Silabus dan Perencanaan Pengajaran Bahasa dan Sastra Indonesia, Program Studi Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Pasca Sarjana Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, dengan dosen pengampu Ibu Dr. Nur Cahaya, MPD. Pada kesempatan ini, saya akan mengulas tentang esai saya yang berjudul Memahami Kebutuhan Siswa sebagai Langkah Awal dalam Membangun Pengajaran yang Adaptif. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa setiap siswa adalah individu yang unik dengan kebutuhan, potensi, dan tantangan yang berbeda. Memahami kebutuhan siswa adalah langkah krusial dalam membangun pengajaran yang adaptif dan efektif. Dalam konteks pendidikan yang semakin beragam, kemampuan untuk mengidentifikasi dan menyesuaikan pendekatan pengajaran berdasarkan kebutuhan siswa menjadi semakin penting. Melalui esai reflektif ini, saya akan mengeksplorasi pengalaman saya dalam memahami kebutuhan siswa dan bagaimana langkah tersebut menjadi fondasi dalam menciptakan pembelajaran yang lebih adaptif dan responsif. Dalam pengalaman saya sebagai pendidik, setiap kelas itu menghadirkan dinamika yang berbeda. Siswa datang dari latar belakang, tingkat kemampuan, dan gaya belajar yang sangat berbeda. Ada siswa yang cepat memahami konsep baru. Sementara ada juga yang memerlukan lebih banyak waktu dan pendekatan yang berbeda untuk memahami hal yang sama. Mengabaikan keragaman ini dapat menyebabkan beberapa siswa tertinggal dan tidak terlibat secara penuh dalam proses pembelajaran. Memahami kebutuhan siswa bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka tidak pahami, tetapi juga tentang mengidentifikasi bagaimana mereka belajar, apa yang memotivasi mereka, dan apa yang menghalangi mereka dari mencapai potensi penuh. Ini mencakup pengamatan terhadap aspek akademik, emosional, dan sosial siswa yang semuanya mempengaruhi proses belajar mereka. Dengan memahami hal ini, saya bisa merancang strategi pengajaran yang lebih personal dan relevan bagi setiap siswa. Langkah pertama yang saya ambil untuk memahami kebutuhan siswa ini adalah melalui asesmen awal. Asesmen ini membantu saya mengetahui di mana posisi siswa dalam hal pemahaman materi serta gaya belajar mereka. Tidak hanya menggunakan tes formal, saya juga mengamati interaksi mereka di kelas, kemudian cara mereka berkomunikasi, dan bagaimana mereka berpartisipasi dalam kegiatan kelompok belajar mereka. Setiap siswa memiliki kekuatan dan kelemahan yang berbeda, dan asesmen awal ini memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana saya dapat mengakomodasi perbedaan tersebut. Selain itu, saya juga menyadari bahwa membangun komunikasi yang baik dengan siswa sangat membantu dalam memahami kebutuhan mereka. Dengan menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung, siswa merasa lebih nyaman untuk berbagi kesulitan atau hambatan yang mereka hadapi. Diskusi pribadi dengan siswa, baik secara formal maupun informal, memberikan wawasan yang lebih dalam tentang apa yang mereka butuhkan dari pengajaran saya. Setelah kebutuhan siswa teridentifikasi, langkah berikutnya adalah merancang pengajaran yang adaptif. Pengajaran adaptif adalah pendekatan di mana strategi pengajaran disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan, dan minat siswa. Dalam praktiknya, ini berarti saya tidak hanya menggunakan satu metode pengajaran untuk semua,
tetapi menyesuaikan pendekatan berdasarkan kebutuhan individu siswa atau kelompok kecil di kelas. Salah satu strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi. Dengan menyediakan variasi metode belajar seperti tugas individual, diskusi kelompok, penggunaan media visual, atau pembelajaran berbasis proyek, saya dapat menjangkau lebih banyak siswa dengan cara yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Misalnya, beberapa siswa mungkin lebih memahami materi melalui penjelasan visual, sementara yang lain lebih suka belajar dengan mengeksplorasi dan berinteraksi secara langsung dengan materi pembelajaran. Selain itu, penting bagi saya untuk menjadi fleksibel dalam evaluasi. Saya menyadari bahwa tidak semua siswa bisa menunjukkan pemahaman mereka melalui ujian tertulis saja. Oleh karena itu, saya mulai mengadopsi evaluasi yang lebih beragam, seperti proyek, presentasi, dan portofolio. Dengan cara ini, saya memberi siswa lebih banyak kesempatan untuk menunjukkan pemahaman mereka dengan cara yang paling nyaman bagi mereka. Nah, pengalaman saya dalam menerapkan pengajaran yang adaptif menunjukkan bahwa siswa lebih terlibat dan termotivasi ketika siswa merasa bahwa kebutuhan mereka dipahami dan diakomodasi. Mereka cenderung lebih aktif dalam proses pembelajaran. Mereka merasa dihargai dan termotivasi untuk berpartisipasi lebih banyak dalam kelas. Hal ini terutama terlihat pada siswa yang sebelumnya pasif atau merasa tertinggal. Mereka menjadi lebih percaya diri dan lebih berani untuk bertanya serta berbagi pendapat dengan teman kelasnya. Pengajaran yang adaptif juga meningkatkan hasil belajar siswa secara keseluruhan dengan memberikan fleksibilitas dalam metode belajar dan evaluasi. Saya bisa membantu siswa yang memiliki kebutuhan khusus atau kesulitan tertentu untuk tetap berkembang. Ini juga memungkinkan siswa yang lebih maju untuk terus ditantang dan didorong untuk mengeksplorasi lebih jauh tanpa harus menunggu siswa lain. Melalui refleksi ini, saya semakin memahami bahwa memahami kebutuhan siswa adalah pondasi utama dalam membangun pengajaran yang adaptif dan efektif. Setiap siswa datang ke kelas dengan latar belakang yang berbeda, dan pengajaran yang seragam itu sangat tidak efektif untuk semua orang. Pengajaran yang adaptif memungkinkan saya untuk lebih responsif terhadap kebutuhan siswa, baik dalam hal materi pelajaran, gaya belajar, maupun metode evaluasi. Dengan menerapkan pendekatan ini, saya dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, di mana setiap siswa memiliki kesempatan untuk berkembang sesuai dengan potensinya. Sebagai pendidik, penting bagi kita untuk terus mengasah kemampuan dalam mengidentifikasi kebutuhan siswa dan menyesuaikan pendekatan pengajaran. Pengajaran yang adaptif bukan hanya meningkatkan hasil akademik siswa, tetapi juga membangun kepercayaan diri, motivasi, dan keterlibatan mereka dalam proses pembelajaran. Memahami kebutuhan siswa adalah langkah awal yang tak ternilai dalam membangun pengajaran yang benar-benar relevan dan bermakna bagi setiap individu. Nah, pembelajaran yang bermakna akan memberikan dampak terbaik bagi peserta didik kita. Itu saja terkait dengan analisis kebutuhan siswa yang saya tulis. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.